Nama saya Deviana Pratika Putri. Saya dari Stikes Medisra Indonesia, program studi D3 Bidanan. Baik, di sini saya akan memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa ditonton, di-like, and subscribe ya. Makasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja di masa pandemi COVID-19. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan tujuan dari program kesehatan reproduksi remaja adalah untuk membantu remaja agar memahami dan menyadari ilmu tersebut, sehingga memiliki sikap dan perilaku sehat dan tentu saja bertanggung jawab kaitannya dengan masalah kesehatan reproduksi. Upaya yang dilakukan itu apa saja sih? Yang pertama, kita memberikan advokasi. Yang kedua, kita memberikan KIE. Yang ketiga, kita memberikan konseling. Dan yang terakhir, kita memberikan dukungan kepada remaja. Apa sih pengertian remaja atau adolescence? Yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi kematangan sosial dan psikologis. Remaja atau masa transisi yang ditandai dari perubahan fisik, emosi, dan psikisnya. Usia 10-19 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja adalah masa periode peralihan dan masa anak ke masa dewasa. Bagaimana sih cara memelihara kesehatan reproduksi? Yang pertama, kebersihan organ. Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan menjaga reproduksi pada anak-anak. Reproduksi remaja. Organ reproduksi remaja terdapat di anus dan saluran kencing, bermuara di sekitar alat kelamin. Kenapa sih harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Nah, ini jawabannya. Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin. Peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi di sekitar kelamin. Alat kelamin dan sekitar menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak, kuman, dan jamur. Cara menjaga organ reproduksi yaitu membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam nih. Ini ya, step by stepnya. Basuh depan celana, selanjutnya basuh belakang, lalu dikeringkan, lalu pakai celana dalam kembali. Resiko-resiko dalam kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu seksualitas. Segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk sosial, yaitu emosi, perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual, dan orientasi seksual. HIV dan AIDS. HIV yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS yaitu sekumpulan gejala yang timbul akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh karena terinfeksi oleh virus HIV. Nafza yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, melalui mulut, dihirup, melalui hidung, dan disuntik. Pernah nggak sih merasakan deg-degan saat bertemu dengan lawan jenis Anda? Atau merasa ada perubahan fisik, jadi lebih maco dan seksi? Atau terus perasaan jadi lebih sensitif? Nah, itu tandanya kamu mulai pubertas. Masa puber adalah masa di mana tubuh sedang mengalami perubahan dari struktur tubuh orang dewasa. Pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron dan ditandai dengan mimpi basah. Pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan ditandai dengan menstruasi.
Hati-hati seks pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Wow. Hati-hati ya untuk para remaja, jangan sampai kalian melakukan seks di luar pernikahan yang sah. Nah, dampaknya pada seks pranikah ini apa sih? Ada dua. Yang pertama yaitu kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Yang kedua ada infeksi menular seksual IMS. Nah, pada infeksi menular seksual ini banyak ya jenis penyakitnya. Kesehatan remaja di masa pandemi COVID-19. Ayo kita ketahui ya, akibat lockdown, anak muda memiliki akses yang terbatas ke mekanisme yang positif. Dapat mereka lakukan pada saat kritis, misalnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja. Dengan terbatasnya akses ke lingkungan yang mendukung mereka, anak muda bisa beralih ke mekanisme yang negatif, seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Kebutuhan akan layanan kesehatan, mental psikososial dan konseling khusus remaja dan anak muda akan terus meningkat seiring berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Dampak kesehatannya itu apa saja sih? Nah, dengan keterbatasannya pada layanan kesehatan, saat ini anak muda yang membutuhkan segera dari hal yang mengancam jiwanya, beresiko tidak bisa mengakses layanan kesehatan, sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya komplikasi ketika terinfeksi. Secara khusus, akses obat dan layanan antiretroviral yang dibutuhkan anak muda yang hidup dengan HIV dapat diturunkan prioritasnya terganggu untuk beberapa bulan mendatang. Yuk, jadi remaja yang berprestasi dan isi masa remaja dengan hal-hal yang bisa menjadi kenangan terindah.